Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anwar Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari overload. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya saya semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tombol dan lambang dulu ya. Yang pertama, tombol warna biru. Tombol warna biru ini berfungsi untuk pengetesan overload ini berfungsi atau tidak. Yang kedua, ampere. Fungsi dari ampere ini untuk pengontrolan kita pemakaian. Ini ada 1,7 ampere, 2 ampere, dan 2,4 ampere. Mungkin teman-teman sudah tahu 1 ampere itu adalah untuk pemakaian 220 watt. Maka kalau kita pemakaian di atas 220 watt, maka kita harus menggunakan di atas 1 ampere. Cara penyetelan tinggal kita putar saja ya, yang ada tanda plus ini, mau kita menggunakan yang 2 ampere atau yang 1,7 ampere. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemasangan. Yang pertama, untuk power untuk kontaktor dan overload. Power positif kita pasang ke A1, sedangkan untuk A2 nya kita jumper ke overload nomor 3 atas. Ini ya teman-teman, ini untuk massa power. Dan yang nomor 4 ini di jumper ke A2 untuk power kontaktor. Maka kontaktor ini sudah dikontrol oleh overload, maka dia diputus oleh dudukan nomor 3 dan nomor 4. Tapi kita mutus yang massa ya, kita putus massanya untuk pengontrolan. Apinya tetap kita pasang, dan api ini kita jumper ke L1. L1 ini gunanya untuk beban ke A1 bawah. A1 bawah ini power api yang ke lampu ya. Sedangkan massanya kita jumper ke massa power tadi yang nomor 3. Maka nomor 3 ini dijumper ke nomor 2 dan dihubungkan ke massa lampu, massa beban. Sedangkan yang nomor 1 ini untuk ke lampu indikasi overload. Maka kalau terjadi overload atau trip, maka lampu ini akan menyala. Kabel satunya ini yang kita jumper ke A1 atau L1, sama ini kan di jumper ya. Nah, maka kalau terjadi overload, lampu ini akan menyala atau indikasi lampu. Teman-teman bisa menggunakan lampu atau alarm atau sirine ya. Teman-teman tinggal pilih. Kalau mau indikasi lampu bisa, atau dua-duanya juga bisa, supaya kita lebih mudah mendeteksi bahwa ada terjadi trouble pada beban. Seandainya ini beban lampu, bisa menggunakan kipas atau lampu bisa. Oke, ini susunannya ya, seperti ini. Sedangkan yang overload dari T1, T2, T3 kontaktor, dia menghubungkan ke overload juga ke T1, T2, T3. Dudukannya itu ada tandanya ya, T1, T2, T3.
Ini petunjuk bahwa T1 ini R, T2S, T3T kedudukannya. Dan bagian T1, T2, T3 bawah ini untuk beban. Tapi karena kita menggunakan kipas lampu kan menggunakan satu pas, maka kita cuman pakai T1 saja. Kalau kita menggunakan kipas 3 pas, maka L1, L2, L3 ini menggunakan power RST atau 3 pas. Maka tidak harus di jumper ini. Ini tidak dipergunakan kalau untuk beban 3 pas. Tapi kalau menggunakan beban 1 pas seperti lampu, kita menjumper saja, mempersingkat rangkaian. Oke, akan kita coba ya. Nah, ini power tadi, maka kita pasang ya. Oke, lampu pun menyala. Dan lampu indikasi untuk ngeload ini tidak mati. Dan cara pengetesannya, kita tekan tombol ini. Nah, ini berarti overloadnya berfungsi ya, lampu mati. Dan jika terjadi trip, ada tombol kecil di belakang ampere, setelan ampere. Nah, ini kita tekan. Ini petunjuk untuk pengetesan overload ya. Nah, jika terjadi overload atau trip atau treble, lampu ini konslet atau kabelnya ada dimakan tikus atau ada kerusakan di perangkat, maka dia akan trip dan lampu indikasi menyala. Ini terserah teman-teman mau pakai lampu seperti ini boleh, atau pakai indikasi alarm juga boleh. Cara menetralkannya kembali, tapi kita cek dulu bebannya ini sudah benar belum, kerusakannya sudah kita dapat belum. Seandainya kerusakannya sudah kita dapat, maka kita reset kembali overload dan kontaktor supaya kembali seperti normal dengan kita tekan tombol ini. Nah, maka fungsi dari kontaktor dan overload kembali normal seperti semula dan lampu atau beban akan menyala kembali. Oke, teman-teman. Seperti inilah fungsi dan rangkaian overload yang sudah saya berikan beban ya, dan rangkaian menggunakan kontaktor. Mungkin cukup jelas penjelasan dari saya ya untuk rangkaiannya. Ini rangkaian yang simple ya teman-teman, belum menggunakan panel. Mungkin kalau menggunakan panel, maka dia akan memakai dudukan baut-baut massa dan api. Jadi tidak menggunakan seperti jumperan ya, tidak memakai jumper seperti ini, tapi dia langsung ada satu susunan untuk power, satu susunan lagi untuk massa. Jadi kita nggak main jumper gini, tapi ngambil dari power utama tadi. Oke, cukup jelas teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti terus video saya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.